Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Sadaqallahul azim. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Seraya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak dan Ibu, para hadirin hadirat sidang jemaah salat zuhur rahimakumullah. Kita masuk kepada maqalah yang ke-16 ya, nasihat yang ke-16. Wal maqalatus sadisata asyarata. Dan adapun maqalah ataupun nasihat yang ke-16 ini qila, yaitu para ulama berkata, dikatakan inna syahwata tasirul muluka abidan. Ya. Inna syahwata tasirul muluka abidan. Sesungguhnya orang yang memperturutkan syahwat itu akan menjadikan raja, akan jatuh menjadi seorang hamba. Seorang raja yang memperturutkan hawa nafsunya sekalipun, maka dia akan menjadi hamba sahaya. Raja sekalipun ya, yang memperturuti hawa nafsunya. Fa inna min ahabba syai'an fahuwa abdu. Karena sesungguhnya orang-orang yang terlalu mencintai kepada sesuatu, kemudian dia hanya mengikuti atas dasar syahwatnya saja, berarti dia telah menjadi budaknya, hamba sahaya. Kemudian was-sabru yasirul 'abda mulukan. Sedangkan orang-orang yang bersabar itu menjadikan seorang hamba sahaya meningkat derajatnya sebagai seorang raja. Nah, ini kebalikannya. Li'annal 'abda bi sabrihi yunalu ma yurid. Karena bahwasanya seorang hamba yang disebabkan karena kesabarannya, dia pasti akan mendapatkan ataupun mencapai apa yang diinginkannya ataupun dimaksudkannya. Di sini kita melihat bahwa para ulama menjelaskan tinggi dan rendahnya derajat seseorang itu terlihat dari bagaimana cara dia menghadapi segala sesuatu yang akan dimilikinya ataupun dihadapinya. Banyak orang yang mendapati sesuatu karena syahwat. Ingat, orang yang mendapati dan menginginkan sesuatu disebabkan karena syahwat, walaupun dia memiliki derajat yang tinggi, bahkan dibandingkan sebagai seorang raja sekalipun, pada hakikatnya dia adalah seorang hamba sahaya, seorang budak. Tapi orang yang menggunakan akalnya terlebih dahulu dan kemudian menimbang dengan hatinya, maka dia bersabar terhadap hal tersebut. Bukan berarti dia nggak mampu untuk memilikinya. Bukan berarti dia tidak bisa. Bukan berarti dia tidak punya biaya, akan tetapi dalam pertimbangan akalnya dia mungkin memikirkan bahwa yang diinginkannya itu tidak begitu dibutuhkan, atau yang diinginkannya ini tidak memberikan manfaat yang banyak. Ya, hanya sekali pakai saja mungkin. Ketika seseorang memperturutkan hawa nafsunya karena keinginannya tersebut, maka dia akan menjadi budak. Tapi berbeda halnya dengan orang yang memang nampak dalam kehidupannya itu rendah.
ekonominya mungkin menengah ke bawah. Akan tetapi setiap perbuatannya tersebut, apa yang diinginkannya, yang dikehendakinya itu, dia tidak memperturuti hawa nafsunya. Akan tetapi dia bersabar karena dia tahu kapasitas hidupnya. Dia sabar. Maka dalam kesabaran tersebut, orang yang derajatnya rendah dalam pandangan kita, itu pada hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya menjadi sebagai seorang raja. Di sini telah dicontohkan oleh para ulama. Apa kata mereka? Ala taro, apakah kalian tidak bisa memandang? Ai asilu ilmu ila yasilu ilmuka. Apakah engkau tidak sampai ya pengetahuanmu kepada siapa? Ila qissati sayyidinal karim ibnal karim ibnal karim ibnal karim. Apakah kalian tidak mengetahui ataupun tidak sampai ilmunya kepada kalian bahwa ada satu kisah yang telah diajarkan oleh Allah kepada kita. Kisahnya siapa itu? Qissatu sayyidinal karim ibnal karim ibnal karim ibnal karim. Yaitu sesosok penghulu yang mulia, anak dari seorang nabi yang mulia, anak dari seorang nabi yang mulia, anak dari seorang nabi yang mulia. Siapa yang dimaksud tersebut? Yang dimaksud adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ini anak dari seorang ayah yang memiliki kemuliaan di hadapan Allah. Kemudian ayahnya juga anak dari orang yang mulia juga. Dan ayahnya ataupun atuknya pun, kakeknya pun menjadi orang yang mulia pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? As-Shadiq ibnu Yaqub. Yang pertama As-Shadiq ibnu Yaqub. As-Sabur, yaitu yang bersabar. Siapa itu Nabi Yusuf? Yang memang anaknya Nabi Yaqub yang senantiasa bersabar. Kita tahu bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Kemudian yang kedua Ibnu Ishaq al-Halim. Nabi Yaqub itulah adalah anak daripada Nabi Ishaq yang bijaksana. Ibnu Ibrahim al-Khalil al-Awwah, yaitu anak Nabi Ibrahim al-Khalil yang memiliki gelar Khalilullah, ya, kekasih Allah juga, yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihimussalam, bagi mereka keselamatan. Dan kemudian jangan lupa juga antara kisahnya siapa? Yusuf wa Zulaikha. Yusuf dan Zulaikha. Kenapa demikian? Fa innaha ahabbat sayyidina Yusufa nihayatal hub. Karena Nabi Yusuf memiliki cinta yang sangat bergelora. Kepada siapa? Kepada Zulaikha. Wa huwa yasbiru ala makriha wa adhiyatiha. Dia bersabar atas setiap halangan dan gangguan yang didapatinya. Kita lihat Nabi Yusuf dulu seorang hamba sahaya. Karena kesabarannya, Nabi Yusuf mendapati kedudukan yang tinggi menjadi seorang raja. Istrinya Zulaikha adalah seorang istri raja, permaisuri. Tapi disebabkan karena menuruti hawa nafsunya, maka dia jatuh kepada pangkuan seorang hamba sahaya. Siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Maka puasa ini pun mengajarkan kepada kita agar bisa untuk memanajemen atau menjaga syahwat kita. Karena kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, "Inna nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu itu pasti akan memerintahkan kamu kepada kejahatan. Maka oleh sebab itu kita dengan berpuasa menekan hawa nafsu kita agar kita bisa memilih kembali mana yang terbaik buat kita. Bukan hanya apa yang kita dapatkan, akan tetapi kita harus berpikir juga apa yang nanti kelak akan dipertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya telah memberikan kecukupan kepada kita. Namun ketika seseorang yang hanya menuruti hawa nafsunya, mereka merasa tidak akan puas, seperti meminum air laut yang semakin diminum semakin haus.
Tidaklah hanya dengan cara yang baik saja yang mereka dapatkan, tetapi mereka tetap berusaha pula untuk mendapatkannya walaupun dilakukan dengan cara yang haram. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka oleh sebab itu gunakan akal dan pikiran kita, hati kita, nafsu kita ini bukan kita hilangkan, bukan tidak boleh diperturutkan, akan tetapi bagaimana cara kita untuk mengendalikannya. Puasa menjaga kita agar senantiasa terhindar, bukan hanya sekedar dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi juga hal-hal yang dapat membatalkan dan merusak pahala puasa. Ya, kita menjaga dari hal itu. Sampai kapan? Dari mulai berpuasa imsak sampai kita datangnya waktu maghrib, kita menahan pandangan, menahan lisan, kemudian menahan pendengaran, tidak memperturutkan hawa nafsu kita untuk semuanya. Dan bahkan ketika kita berada pada saat berbuka puasa di bulan Ramadan, ternyata Allah Subhanahu wa taala menghadapkan kita dengan berbagai macam bentuk syahwat. Ya, makanan yang enak-enak, minuman yang menyegarkan, akan tetapi pada saat itu azan maghrib berkumandang. Maka di sini bagaimana kita bisa untuk menimbang kembali apa yang harus kita perturutkan? Apakah kita tinggalkan saja sementara akhirat itu hanya demi dunia? Kita makan dulu, kita minum dulu, dan kita memasukkan apapun yang kita inginkan ke dalam tubuh kita. Atau sebaliknya kita tinggalkan dulu sejenak dunia ini. Bukan kita tinggalkan selamanya, tidak. Tetapi kita tinggalkan sesaat hanya untuk mengejar akhirat. Apa itu? Melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu. Setelah selesai sholat maghrib, barulah kita bisa untuk memakan apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak boleh. Apakah dengan sholat maghrib itu akan menyebabkan diri kita kemudian akan pingsan? Apakah dengan kita sholat maghrib sebentar akan membuat kita akhirnya jatuh lemah dan tidak berdaya, atau bahkan dapat menyebabkan kemudaratan dan kematian? Insya Allah tidak. Ya, yang paling banyak menyebabkan suatu kemudaratan yaitu bagi seseorang yang sudah perutnya lapar, kemudian pada saat dia makan dia memasukkan begitu banyak makanan ke dalam perutnya. Itulah yang menyebabkan penyakit. Maka oleh sebab itu kita harapkan kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa mampu untuk menjaga syahwat kita, dan kita berdoa kepada Allah agar kita juga khususnya di dalam bulan Ramadan ini menjadi golongan orang-orang yang bertakwa hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.